Shalom semua warga kerajaan. Selamat tahun baru 2022, the year of multiplied grace. Perayaan Natal kita yang lalu penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan temanya adalah the Son of Righteousness with healings in its wings. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Now it is a time of healing, the time of restoration. Dan saya mau katakan memang Tuhan menyatakan diri seperti matahari. Mazmur 84 ayat pertama, ya, ayat 11 maksudnya. Mazmur 84 ayat ke-11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita melihat di sini, pertama-tama Tuhan berjanji Dia menyertai kita dan supply kita seperti matahari dan memberikan perlindungan penuh. Di dalam kerajaan Allah, begitu saudara jadi putra-putri Allah, putra-putri Tuhan, maka malaikat harus menjaga kita. Saya punya banyak pengalaman dengan malaikat meskipun tidak kelihatan, termasuk malaikat yang tidak bersayap, termasuk malaikat yang berjalan di muka bumi ini, messenger, penolong. Tuhan adalah matahari dan perisai. Dan apa yang Dia janjikan? Yang jadi modal buat kita. He will give grace and glory. Tahun ini tahun the multiplied grace. Kiranya Tuhan menambahkan kasih karunia. Dan apa goalnya? Kemuliaan. Dan ada bonus lagi. No good thing. Benda ya. Ataupun segala sesuatu yang baik. Sahabat yang baik, anak yang baik, istri yang sangat baik. Semuanya Tuhan berikan dan tidak daripadamu. Tapi syaratnya yang hidupnya tidak bercelah. Di dalam Maliaki pasal 4 ayat kedua dikatakan yang takut akan Tuhan. Bagaimana menjaga hidup kita tidak bercelah? Hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan? Dan hanya orang yang menghormati Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Jangan takut menghadapi 2022. Ada orang tanya saya, Pak, gimana Pak? Bapak kok tidak? Ya itu semua orang kripto. Saya bilang, saya punya yang lebih besar. Apa itu? Kristus. Amin. Loh Pak, semua orang bisnis robot. Saya lebih percaya kabot, saya bilang. Glory, kemuliaan. Dan kemudian metaverse. Pak, kiranya Bapak jadi gereja pertama yang beli kapling di metaverse. Saya bilang enggak percaya, ada yang lebih tinggi. Apa itu? Holyverse. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut dan yang ditawarkan oleh dunia dibilang kuno enggak apa-apa. Saya ingat Reinhard Bonnke pernah satu kali dihina orang. Kamu kok percaya kitab kuno yang sudah tidak lagi up to date? Dia bilang, tuh lihat matahari. Matahari seusianya berapa juta tahun. Tapi tidak pernah kekurangan kekuatannya. Demikian juga langit dan bumi boleh berlalu. Tapi this holy verse, firman Tuhan, tidak pernah out of date. Kiranya Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Rejoice in the Lord. Engkau akan menginjak-injak orang fasik. Dan hidup berkemenangan. Asal hidup tidak bercela di hadapannya. God bless you. Son of righteousness. Right standing before God. Bersinar atas Anda. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai Church, apa kabar Anda sekalian? Welcome to Rock Riverside Community Center Online Service. So good to be back and senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda sekalian. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, ada beberapa informasi dari kami. So, check this out. Well, dimanapun Anda berada, we would like to invite you as a body of Christ to join our online service setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Bali on our YouTube channel. Dan juga untuk Anda sekalian yang berdomisili di Bali atau sedang berliburan di Bali, kami ingin mengundang untuk bisa join our on-site service yang berlokasi di Riverside Convention Center jam 10 pagi. Dan kami juga ada ibadah Kids Church untuk anak-anak berusia 3-9 tahun di jam 10 pagi juga. Well,
Itu saja beberapa informasi dari kami. Dan jika Anda sekalian ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Rock Riverside, Anda bisa follow our social media di bawah ini. And don't forget, follow and subscribe our YouTube channel. Okay, are you ready to praise and worship Jesus? So, enjoy the service. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang
karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Oh, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita mempersiapkan hati kita lewat dalam doa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, dan terutama untuk menyongsong tahun 2022, kami butuh penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Untuk itu, berbicaralah, arahkan kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya langkah-langkah kami tidak serong ke kiri atau ke kanan, tapi kami tetap ada di jalan Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sampaikan isi hati-Mu ya Roh Kudus, hamba cuman alat-Mu saja, dan segala pujian, hormat, kemuliaan, hamba berikan hanya untuk Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu. Amin. Shalom Rock Riverside. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada kalian semua. Oke, masuk tahun 2022, saya ingin menyampaikan apa yang sudah menjadi visi kita tentu saja, yaitu 3K, yaitu mengenai keluarga, kesehatan, dan keuangan yang kita harapkan bisa terus mengalami peningkatan dalam tahun ke tahun. Khususnya di tahun 2022, saya berharap dan saya berdoa, ini benar-benar menjadi sebuah kenyataan bagi kita semua. Kita mengalami progres, mengalami peningkatan dalam hal tersebut. Kenapa, saudara? Karena memang kalau kita ini adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, sebenarnya kehidupan kita di muka bumi yang sementara ini memang harus excellent. Harus lebih atau di atas rata-rata. Nah, kehidupan yang excellent saya terjemahkan di dalam apa yang mau kita kejar, yaitu visi 3K itu. Kehidupan kita dalam berkeluarga, kehidupan kita di dalam kesehatan, kehidupan kita di dalam keuangan memang harus mengalami hal yang baik, bahkan mengalami terobosan.
di atas rata-rata orang pada umumnya. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita belajar hari ini lewat apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma ayat ke-12, ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, ternyata kalau kita belajar dari konsep ibadah yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bayangkan saudara, kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebab yang mati sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sebagai korban anak domba Allah yang tidak perlu lagi kita lakukan. Nah, kalau kita hari ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah kita yang sejati, berarti ibadah adalah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, sebab hidup kan tadi dikatakan, melakukan segala sesuatu, aktivitas kita di dalam kehidupan kita ini, melakukan seperti untuk Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau saudara membangun rumah tangga untuk Tuhan, saudara berkarir untuk Tuhan, saudara membangun bisnis untuk Tuhan, saudara menjaga kesehatan saudara, tubuh saudara yang memang adalah milik Tuhan sebenarnya, untuk Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kehidupan saudara di 3 hal itu tidak excellent? Apakah kehidupan saudara tidak lebih daripada orang-orang secara rata-rata? Menurut saya, kita akan mengalami terobosan. Nah, kita tahu kenapa korban? Karena memang konsep daripada ibadah itu memberikan kurban, saudara. Ya, dari Perjanjian Lama, kalau kita baca, semua yang diajarkan Musa lewat ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu selalu mempersembahkan kurban. Dan kurban-kurban binatang yang dipersembahkan itu selalu diminta yang terbaik, yang tidak cacat, yang tidak ada kekurangannya, selalu yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus sebenarnya tidak menghapus konsep tersebut, ya, karena Tuhan Yesus pun tidak menghapusnya, dan dia bahkan memberikan dirinya yang tidak bercacat itu, yang tanpa dosa, menjadi kurban tebusan buat saudara dan saya. Dan hari ini Rasul Paulus mengajarkan hal yang sama. Pada waktu kita mau melakukan sebuah ibadah, kita pun harus mempersembahkan kurban. Apa yang kita korbankan? Tubuh kita sebagai korban yang hidup. Tidak lagi dijadikan korban yang mati. Karena itu sudah dilakukan Tuhan Yesus kan. Kita mempersembahkannya sebagai korban yang hidup. Yang dimatikan adalah hawa nafsunya. Yang harus dimatikan adalah kedagingannya. Yang oleh Tuhan Yesus disebut sebagai sangkal diri dan pikul salib. Itulah korban kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kurban-kurban yang diajarkan oleh Rasul Paulus, sesungguhnya kalau kita merenungkan pengajaran ini, semua itu untuk kebaikan kita sendiri. Luar biasa, saudara. Kita mengorbankan tubuh kita sebagai kurban yang hidup, hasilnya sebenarnya untuk kebaikan daripada diri kita sendiri. Nah, oke, kita belajar satu persatu ya. Dikatakan di ayat kedua tadi, bagaimana cara mengorbankan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup tadi. Dikatakan, janganlah kamu jadi serupa. Sebab kata kudus adalah dipisahkan. Ya, tadi kan dikatakan, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan. Kata kudus adalah dipisahkan untuk Tuhan. Jadi,
cara-cara kita mengoperasikan hidup kita tidak boleh sama lagi dengan cara-cara orang yang belum mengenal Tuhan. Cara-cara kita harus dipisahkan dari cara-cara mereka karena kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi kata kudus adalah kita dipisahkan untuk Tuhan. Nah, jadi kata mempersembahkan tubuh kita sebagai kurban yang hidup itu adalah kita memisahkan cara-cara hidup kita untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami perubahan, pembaharuan akal budi kita. Waktu kita mengalami perubahan pembaharuan akal budi, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang pertama, apa yang baik. Yang baik bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan tentu saja. Yang kedua baru setelah baik, berkenan kepada Dia. Nah, kalau sudah berkenan dan itu kita terus lakukan, pada akhirnya kita akan menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kita, Yesus Kristus, yang disebut sempurna. Oke, sekarang kita belajar 2 poin ini saja. Yang pertama tadi dikatakan baik ya, baik. Oke, apa maksudnya? Nah, saya bacakan kitab Matius 5 ayat 20. Tuhan Yesus yang mengajar begini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar atau tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kalau saudara tidak masuk kerajaan sorga, saudara dapat anugerah nggak kira-kira? Nah, itu sebabnya saya ngomong, kalau kita dapat anugerah, tandanya justru kita harus excellent di dalam kehidupan yang sementara ini. Ya, nah, kalau kehidupan keagamaan kita tidak lebih baik, saudara tahu nggak? Arti kata Torah yang diterjemahkan sebagai Taurat, itu kan bukan kitab suci. Arti kata Torah adalah aturan. Nah, agama adalah orang-orang yang diajar oleh Torah. Ya, agama adalah sebuah kegiatan mengajarkan Torah di umat Tuhan pada waktu zamannya Musa ya. Berarti yang disebut oleh kita agama hari ini adalah sebuah kegiatan yang mengajarkan aturan-aturan atau hukum. Nah, kita tahu kan di Torah itu ada banyak aturan. Aturan kehidupan dalam hal bersosialisasi, aturan-aturan dalam kita hidup sebagai warga negara, aturan kita hidup sebagai keluarga. Kemudian juga ada aturan-aturan atau cara-cara kita membuat ritual-ritual penyembahan kepada Sang Pencipta. Nah, itu semua diajarkan di Torah atau kitab Taurat yang akhirnya itu semua disebut agama. Pengajaran-pengajaran dilakukan Musa itu disebut agama. Nah, jadi agama berbicara tentang ketaatan kita melakukan sebuah aturan atau hukum. Bukan cuma hukum yang diajarkan di dalam organisasi gereja loh ya. Termasuk hukum dalam saudara berkewarganegaraan. Aturan dalam saudara berada dalam sebuah perusahaan di tempat saudara bekerja. Aturan-aturan yang saudara taati saudara sebagai warga di tempat di mana saudara tinggal. Termasuk aturan-aturan yang saudara harus ikuti di mana saudara berjemaat di Rock Riverside. Itu semua bicara aturan atau hukum. Nah, sekarang Tuhan Yesus ngajarin begini. Kalau waktu kita hidup di muka bumi ini, melakukan semua aturan-aturan itu tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kata Tuhan Yesus ini, kita nggak bakal masuk kerajaan sorga. Wow. Saudara, kita tahu kan, di negara-negara yang lebih maju daripada negara kita, itu orang-orangnya banyak yang
tidak percaya ide tentang Tuhan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat taat kepada aturan mereka sebagai warga negara di negara masing-masing. Nah, sudah bayangkan bagaimana dengan kita? Apa kita sudah taat dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah? Misalnya, apakah sudah mengurus surat-surat saudara komplit? KTP lah, KK lah, BPJS lah, dan lain sebagainya. Apa kita sudah melakukannya dengan benar? Apa kita sudah mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan di mana kita bekerja dengan tulus dan ikhlas? Apakah kita sudah melakukan aturan-aturan yang diberlakukan di mana kita menjadi member di organisasi di mana kita ada hari ini, yaitu Rock Riverside? Tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa karena kita takut mendapatkan sanksi, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru kalau kita mendapatkan anugerah Tuhan, sebenarnya kita harus lebih excellent daripada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Itulah tanda kita hidup dalam anugerahnya. Nah, jadi yang pertama jelas ya, kita harus jadi baik dulu. Dalam arti kita harus menjadi orang yang taat terhadap hukum. Menjadi orang yang taat kepada aturan. Bukan karena takut hukuman, tapi karena kesadaran. Karena kita sudah mendapatkan anugerahnya. Wow, kalau itu terjadi, menurut saya, menjadi baik ini aja sudah membawa peningkatan dalam 3K, saudara. Nah, apalagi kalau yang kedua, Paulus katakan, saudara bukan melakukannya karena takut, saudara bukan melakukannya karena terpaksa, saudara bukan melakukannya karena kalau di perusahaan takut dipecat kali ya. Nah, tapi saudara melakukannya karena yang kedua. Nih, yang kedua saya bacakan dari 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, atau bahasa saya kesenangannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan atau kesenangan buat orang lain. Jadi gini saudara, ini yang saya sebut sebagai kedewasaan. Cuman orang-orang yang memiliki kedewasaan yang bisa membuat berkenan kepada Tuhan. Anak-anak nggak bisa. Orang-orang dewasa yang bisa mendatangkan perkenanan Tuhan. Kenapa? Sebab mereka melakukan segala sesuatu bukan didasari oleh karena takut hukuman. Bahkan mereka melakukan segala sesuatu bukan karena kesenangan atau keuntungan dirinya sendiri. Bayangin saudara. Dia melakukan segala sesuatu demi untuk keuntungan atau kesenangan orang lain. Atau untuk bisa membangun orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, contoh. Ini Paulus ngomong urusan makanan misalnya ya. Saya ambil contoh makanan. Banyak orang masih ribut urusan makan ini boleh nggak, makan itu dosa nggak, makan ini halal atau haram. Kita nggak lagi sudah bicara di ranah itu, saudara. Tapi Paulus mengajarkan, bahkan kalau aku makan makanan, jangankan makanan dari hewan-hewan tertentu. Dia katakan kalau aku makan makanan yang habis dipersembahkan berhala pun, dia katakan gak ada masalah. Tetapi apakah aku harus makan? Tergantung orang-orang di sekitarku. Kalau ada orang-orang yang ada di sekitar saya, di sekitar saudara, gara-gara kita makan makanan yang habis dipersembahkan oleh berhala, dia mengalami syak atau kaget atau jadi kecewa, jadi tersandung. Ya jangan makan, kata Rasul Paulus. Tetapi kalau orang-orang di sekitar kita tidak persoalan, tidak masalah, ya makan saja.
Loh, berarti kebebasan kita ditentukan orang lain? Bukan. Tapi karena kita sudah sepakat, kita melakukan apa saja dalam sisi kehidupan kita untuk Tuhan. Makan minum pun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang akan kita makan ditentukan. Akan membangun orang di sekitar kita atau justru meruntuhkan iman orang di sekitar kita. Nah, itu yang disebut dewasa. Itu yang disebut kita melakukan segala sesuatu. Bahkan bukan untuk keuntungan kita sendiri. Tapi untuk keuntungan orang-orang yang ada di sekitar kita. Waduh, luar biasa saudara firman Tuhan ini. Sepertinya berat ya, tapi tanpa kita sadari. Waktu kita lakukan hal-hal macam begini, itu akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, saudara, waktu kita terus-menerus hidup dengan konsep yang seperti itu dan kita jadikan, itulah konsep ibadah kita. Itulah hal-hal yang mendatangkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus katakan, itulah ibadahmu yang sejati memang. Itulah yang mendatangkan banyak keuntungan dalam kehidupanmu. Nah, saya tidak mau membahas yang lebih lebar, tapi saya lebih fokus kepada apa yang kita mau kejar, apa yang kita mau wujudkan, apa yang kita mau betul-betul terjadi dalam kehidupan kita, yaitu peningkatan kondisi bagaimana keadaan keluarga kita. Bagaimana hubungan kita suami, istri, dan anak-anak. Bagaimana kita mengatur keuangan atau ekonomi dalam keluarga kita. Bagaimana kita memperlakukan tubuh kita supaya tetap sehat dan bugar. Nah, kalau kita lakukan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus tadi sebagai konsep ibadah kita, saya kok percaya ya, 3K itu tanpa kita sadari akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Karena kita sekarang bukan lagi mengoperasikan hidup kita di dalam membangun keluarga atas dasar kesenangan kita. Bukan. Atas dasar memuliakan Tuhan enggak. Karena kita sekarang bekerja, berkarir, berbisnis bukan atas dasar cuman keuntungan buat diri kita. Tapi keuntungan buat orang lain juga. Lebih lagi, apakah Tuhan dimuliakan lewat semua itu? Wow. Kemudian bahkan sampai makan minum, kata Rasul Paulus. Bukan lagi atas dasar kesenangan lidah kita. Tetapi apakah itu membangun kesehatan tubuh kita? Apakah itu mempermuliakan Tuhan? Apakah itu membangun iman-iman orang di sekitar kita? Nah, kalau kita memiliki konsep ini semua sisi kehidupan dalam 3K ini menjadi sebuah ibadah untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya saudara mengalami terobosan di tahun 2022. Keluarga saudara akan menjadi keluarga yang menghadirkan sorga di bumi ini. Kondisi keuangan saudara bukan cuma disebut orang-orang yang diberkati, tapi bahkan saudara akan bisa menjadi berkat buat orang-orang lain. Dan kondisi kesehatan tubuh saudara tentu saja, itu kan penting. Saudara akan menjadi orang-orang yang pantas disebut tubuh saudara adalah bait daripada Roh Kudus. Ya saudara bayangkan kalau kita nyebut tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, tapi kita sakit-sakitan. Kira-kira padahal Roh Kudus itu, Roh Allah itu adalah roh yang mendatangkan kesehatan, yang mendatangkan mujizat, mendatangkan kekuatan dan lain sebagainya kan? Terus kita mengaku tubuh kita bait Allah, tapi kita ternyata secara fakta adalah orang-orang yang sebentar-sebentar sakit, apalagi sakitnya parah. Apakah cocok kita mengatakan bahwa tubuh kita bait Allah? Nah, tapi kalau tubuh kita sehat, bugar, nah orang akan percaya, orang akan terinspirasi, bahkan orang akan terberkati lewat kehidupan yang sederhana itu. Jadi untuk tahun 2022
pesan singkat saya cuma ini saja. Jadikan 3K, keluarga, kesehatan, keuangan yang kita mau wujudkan dalam kehidupan kita, itu sebenarnya adalah merupakan sebuah konsep ibadah kita kepada Tuhan. Kalau itu jadi sebuah ibadah yang sejati kepada Tuhan, kita lakukan dengan tulus, saya percaya 3K itu tidak sulit. Dan waktu itu terwujud, ingat, segala pujian, hormat, kemuliaan memang hanya untuk Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita mengajak setiap daripada kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan, pesan yang singkat dan sederhana, tapi kiranya ini bisa menuntun setiap langkah kami, khususnya menjalani tahun 2022 ini. Nah, kami berdoa, kami berharap kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan, kekuatan, dan Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami menghidupi keluarga kami, untuk kami mengatur keuangan kami, untuk kami mengatur pola hidup kami sehingga kami mendapatkan kesehatan secara jasmani. Dan kami mau semua itu menjadi sebuah rangkaian ibadah kami kepada Tuhan kami. Dan biarlah lewat peningkatan yang kami alami lewat 3K ini, bukan cuma kami yang mengalami berkat, tapi biarlah orang-orang di sekitar kami juga terinspirasi dan diberkati. Dan harapan terbesar kami lewat semua itu biarlah nama Tuhan kami Yesus Kristus makin ditinggikan dan dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow. Kita sangat-sangat diberkati banget hari ini. And also, thank you buat semua yang sudah join di our online service. Dan jangan lupa untuk bagikan kabar baik ini ke teman-teman di luar sana dengan cara subscribe our YouTube channel di bawah ini. And also follow our Instagram di bawah ini. Okay, it's done. Happy Sunday and see you next week.